Baiklah, kita langsung aja dengan bagian yang ke-7 ya. Nah, yaitu sudah sampai ini kan, sudah sampai menghitung besar komponen vektor ya. Nah, kita ingin menghitung komponen y-nya ya. Komponen y-nya gitu. Nah, jadi sekali lagi kita mendapatkan dua buah segitiga siku-siku. Yang pertama sisinya adalah Rx, kemudian sisi miringnya R, dan sisi yang lainnya adalah garis virtual ya. Kemudian yang kedua adalah segitiga yang kedua, salah satu sisinya RY, sisi yang kedua adalah R, dan sisi yang ketiganya adalah garis virtual ya. Ya pasti paham ya, garis virtual itu sesuatu yang dianggap ada gitu ya, garis yang dianggap ada. Nah, kemudian sudut yang sebenarnya ada di segitiga yang bawah ya, yang sebenarnya dari dari pengukuran atau secara teori ya. Kemudian nah, sudut ini bisa kita pindahkan ya, atau kita tahu bahwa sudut yang berseberangan ini ya, kenapa sudut bisa dikatakan berseberangan ya? Ya, aturannya kalau ada dua buah garis yang sejajar kemudian dipotong dengan satu garis ya lurus lagi, maka sudutnya kita mengenal sudut yang berseberangan gitu ya. Ya seolah-olah menyeberang dari sebelah kanan garis ke sebelah kiri garis gitu ya. Nah, itu kan. Kemudian yang ini juga berseberangan ke sini ya. Itu istilah berseberangan mungkin pelajaran SMP ya. Kita lanjut ya. Nah, di sini kan konsep dari matematik itu bahwa sinus suatu sudut ya, sinus itu harus ada sudutnya kan. Nah, sudutnya alfa ini kan, itu adalah si demi ya, artinya ini singkatan saja, sin depan per miring ya. Jadi ini hanya untuk pengingatan saja. Sin, jadi sin alfa itu depan per miring ya. Karena depan di sini adalah garis virtual ya, kita pindahkan aja ke sini sudutnya. Jadi kita pilih sudut yang ini, sin depan per miring. Jadi R sin alfa adalah RY per R ya. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ya kita lanjut. Jadi kita jangan terlalu kebanyakan langkahnya ya. Nah, jadi RY adalah tentu saja ya dibalik dari persamaan yang tadi di atasnya, yaitu RY sama dengan R kali sin alfa ya. Sudah tahu kan perubahan bentuk persamaan ya. Nah, itu kan. Nah, jadi kita sudah bisa menghitung komponen Y. Sekarang bagaimana kalau menghitung komponen X atau Rx ya? Kita lanjut. Oh, maaf ya. Malah dihapus ya. Nah, kita lanjut. Nah, ingat sekarang kosinus itu ya. Berarti kosinus itu adalah cos samping per miring. Jadi samping ya, maaf ya sebentar ya, merubah ini. Jadi cos itu samping per miring. Nah, cos alfa ya, yang ada sampingnya ini kan ya. Kalau ini nggak ada sampingnya, adanya depan. Kalau ini ada sampingnya, jadi pakai sudut alfa yang bawah. Kosinus alfa adalah samping Rx ya per miring R gitu. Jadi, nah ini kan yang cocok. Kemudian kalau kita ingin menghitung Rx, tentu saja dari rubahan persamaan ini adalah R kali cos alfa. Rx sama dengan R kali cos alfa ya. Mudah-mudahan jelas ya. Kita lanjut. Sekarang penguraian vektor khusus ya, artinya dengan vektor satuan. Nah, jadi bagaimana penguraian dengan menggunakan vektor satuan ya pada sumbu koordinat kartesian. Jadi vektor satuannya IJK tadi ya. Kita lanjutkan ya. Ya ini penguraian vektor terhadap vektor-vektor komponennya, di mana vektor-vektor komponennya itu berdasarkan atas vektor satuan masing-masing pada setiap sumbu koordinat ya, di mana vektor tersebut diuraikan ya atas vektor satuan I, J, dan K ya. Nah, kita
contohnya ini kan, jadi vektornya sudah diuraikan ya, vektor R ini menjadi RY dan RX ya. Nah, contoh penguraian vektor atas vektor satuannya pada sumbu koordinat 2 dimensi ya. Jadi vektor satuannya cuma 2i dan j. Nah, misalkan vektor satuan j itu sebesar itu ya, sebesar ini. Nah, vektor satuan j. Jadi kalau kita ingin menghitung Rx ini, Ry ini berapa j ya, kita buatkan aja ya. Jadi kurang lebih 2 kali j gitu ya. Nah, 2j itu, maka vektor komponen di sumbu y atau Ry adalah 2j. Itu caranya ya. Nah, sekarang bagaimana vektor i-nya ya, biasanya sama panjang gitu ya. Itu satu satuan ya, vektor satuan namanya vektor satuan, berarti besarnya satu satuan. Nah, sepanjang itu vektor i. Nah, sama dengan vektor j, cuman adanya di sumbu x ya. Kita coba Rx itu berapa kali dia gitu ya. Ternyata 3 kali. Nah, jadi di sini kan kita bisa menentukan vektor komponen di sumbu x atau Rx adalah 3i ya, karena vektor satuannya adalah satuannya i gitu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya penjelasan singkatnya. Ya, catatan bahwa vektor-vektor satuan pada kenyataannya tidak perlu digambarkan gitu ya. Nah, tidak digambarkan seperti yang ini kan. Nah, tidak bergambar seperti ini atau yang ini. Nah, di sini hanya animasi untuk lebih memperjelas saja. Ya, paham oke ya. Kita lanjut. Nah, sekarang adalah contoh penulisan vektor dengan vektor satuan ya. Jadi sekarang vektor R ini berapa i berapa j-nya ya, harus bagaimana ya. Nah, kita sudah pada tahu kan, i dan j-nya itu ya vektor satuan. Jadi vektor ini Rx-nya berapa, R berapa i ya, Ry-nya berapa j kan begitu. Ya, vektor yang penguraian yang tadi ya, bahwa Ry-nya adalah 3j dan Rx-nya 4i gitu ya. Sehingga secara umum kita tulis saja ya, bahwa vektor R ini langsung ya, kalau rumusannya berarti R adalah Rxi ditambah Ryj gitu. R sama dengan Rxi ditambah Ryj. Nah, karena sudah jelas besarnya ya, maka R sama dengan 4i plus 3j. Jadi harus i dulu ya, komponen x dulu, baru komponen y. Nah, kita lanjut ya. Sekarang ya, maksudnya kesimpulan ya, contoh vektor yang dinyatakan dengan vektor satuan ya. Misalkan R itu 4i plus 3j. Nah, berarti arah vektor itu tadi ditentukan oleh komposisi daripada komponen-komponennya ya, yaitu komponen i dan komponen j-nya. Nah, jadi vektor R ini ya tersebut, maksudnya vektor R tersebut ditentukan oleh komposisi atau perbandingan 4 satuan ke arah sumbu x ya, 4 satuan ke arah sumbu x, sumbu datar, dan 3 satuan ke arah sumbu vertikal, sumbu y. Nah, jadi ya kemiringannya segitu gitu ya. Nah, jadi arah vektor itu disebut juga kemiringan atau gradien ya. Kemudian arah vektor R kalau dirumuskan menjadi tangen alfa ya. Seandainya sudutnya dengan sudut kemiringannya alfa, berarti Ry di hadapan per Rx ya. Karena tangen itu ya, tangen itu di depan per samping ya. Ya. Tandesa ya. Tandesa itu tangan depan per samping. Nah, jadi karena di sini Ry-nya adalah Ry-nya 3 ya, Rx-nya adalah 4, jadi 3/4 atau 0,75 tangen alfanya ya. Nah, maka kalau kita ingin langsung menghitung sudut alfanya dalam derajat ya, gunakan arkus tangen atau ditulisnya tangen pangkat negatif 1 ya, dari Ry per Rx, berarti tangan pangkat negatif 1 atau arkus tangan dibacanya ya, dari 0,75 adalah 30.